Seorang pemuda yang baru lulus sekolah tanpa sadar terpesona dengan tetangga barunya. Namun dia tidak tahu kalau tetangganya itu sudah berumur ratusan tahun. Sebelum lanjut ke film, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe guys. Bagi yang belum subscribe. Oke lanjut. Semasa liburan, pemuda yang bernama Dani ini selalu bangun kesiangan. Hingga pada suatu pagi, dia mengalami mimpi indah bersama wanita idamannya yang bernama Tiffany. Sehingga saat terbangun, dia merasa kecewa. Karena adegan mantap-mantap tadi hanyalah mimpi semata. Sementara itu, ayah dan ibunya selalu menasehatinya agar tetap bangun pagi dan mempersiapkan diri sebelum masuk kuliah, entah belajar bekerja ataupun mencari kegiatan yang dia sukai. Singkat cerita, Dani diperbolehkan bantu-bantu di toko es krim milik rekan ayahnya. Namun karena mimpi indah tadi, dia sedikit terlambat sampai di toko. Dan juga dia harus ngontel karena belum bisa beli motor. Ya karena belum kerja juga, ya wajar lah. Sehingga Leoni yang merupakan manajer di sana memarahinya. Sebagai orang baru, dia selalu dipantau oleh Leoni dan diberikan tugas khusus seperti nyapu lah, buang sampah, tak lupa ngosek WC. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang cantik dan asoy yang hendak tinggal di perumahan di tempat Dani tinggal. Kita sebut dia Isabel. Balik ke toko es krim, Dani yang lagi training ya istilahnya, diminta lembur oleh Leoni. Namun Dani menolak karena ada janji dengan pacarnya. Di sana Leoni tak percaya dan menyuruhnya untuk mengirim foto atau yang lagi viral ngepap foto pacarnya. Dani pun mengiyakan perkataan Leoni. Setelah dia pulang kerja, dia menyempatkan ke rumah Tiffany untuk memfoto Tiffany yang kebetulan sedang bersantai agar dia tidak dibilang pembohong. Namun belum sempat mengambil foto, datanglah Tono dan Tony, dua pemuda yang suka membuli Dani, yang kemudian mereka melempar HP-nya ke jalan. Tiffany yang melihat hal itu pun datang untuk menolong Dani. Di sana Tono dan Tony memberitahu Tiffany bahwa Dani hendak memfotonya untuk dijadikan bahan, yang entah bahan apa ya guys. Lanjut, namun Dani membantah hal itu saat akan mengambil HP-nya untuk dicek. Tanpa sengaja HP-nya terlindas mobil, yang membuat HP itu rusak dan mati total. Malam harinya, Dani melihat pemandangan yang indah di bangunan sebelah, yang tidak lain adalah Isabel tetangga barunya. Dani yang terlalu menikmati momen itu, tanpa sadar Isabel mengetahui kalau Dani sedang melihatnya berganti baju. Dani yang panik pun langsung menutup tirai jendelanya, lalu turun untuk makan malam dengan orang tuanya. Namun tak selang lama, bel rumahnya pun berbunyi. Dani pun langsung melihat dari lubang pintu. Di sana Dani semakin panik ketika melihat Isabel yang datang. Namun setelah dibuka, ternyata yang ada di sana adalah Tiffany. Jelas saja Dani bingung dengan hal itu. Terlepas dari itu semua, Tiffany mengajaknya untuk keluar makan malam untuk mencari udara segar. Tapi perlu diketahui, Dani yang mengagumi sekaligus menyukai Tiffany ternyata belum pernah menyatakan perasaannya, sehingga Tiffany hanya menganggapnya sebagai sahabat saja. Sementara beberapa saat kemudian, teman SMA-nya yang bernama Agus muncul. Di sana Tiffany berharap Dani tidak memanggilnya, namun Dani tetap saja memanggilnya. Di sana Tiffany dan Agus terlihat sangat canggung, mungkin karena lama tak bertemu, sehingga Agus hanya menyapa mereka dan buru-buru pergi. Dani yang bingung dengan hal itu pun bertanya, namun Tiffany yang malas menjawab, pergi begitu saja. Setelah mengantar Dani sampai depan rumahnya, akhirnya Tiffany menceritakan pengalaman saat masih SMA dengan Agus, di mana Agus yang kala itu mengajak kencan Tiffany, tapi entah mengapa dia tak jadi datang dan tanpa kabar sampai saat ini. Karena itulah Tiffany kecewa dengan Agus tadi guys. Namun tak lama mereka mengobrol, Dani dikagetkan dengan Isabel yang menatapnya dari seberang. Dani yang masih takut kena marah karena dia ketahuan mengintipnya pun langsung masuk ke rumah dan meninggalkan Tiffany begitu saja. Saat Dani sampai di kamarnya, dia kembali melihat Isabel yang sedang menatap ke arah kamarnya. Sementara Dani sedang bengong, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara di belakangnya, yang ternyata adalah Isabel yang sudah berada di sana. Di sana Isabel langsung memarahinya. Lalu Dani pun meminta maaf padanya, karena dia juga tanpa sengaja melihatnya berganti baju. Dan karena momen itu jarang terjadi, Dani pun menikmatinya, ucap Dani. Di sana Isabel tetap saja tidak mau pergi. Kemudian dia meminta Dani untuk mengantarnya pergi ke suatu tempat sebagai hukuman. Dani sempat menolak permintaan itu karena dia belum lancar menyetir mobil. Namun karena dia diancam akan diadukan ke orang tuanya, akhirnya Dani pun menurutinya. Beberapa saat kemudian Dani mengantar Isabel ke suatu gedung. Isabel juga membawa kunci mobilnya agar Dani tidak kabur. Di sana Dani melihat Isabel bertemu seorang pria. Lantas Dani berpikir bahwa Isabel adalah member aplikasi hijau yang sedang mendapat orderan. Namun tak lama kemudian Dani dikagetkan dengan seorang pria yang terluka dan juga berteriak meminta tolong. Dani yang sempat keluar mobil pun kembali masuk karena takut. Di sana terlihat pria itu meminta tolong padanya.
Namun tak lama Isabel muncul sebagai vampir dan menghabisi pria itu. Melihat itu semua, Dani sedikit marah sekaligus takut pada Isabel. Sementara Isabel mengancam akan melakukan hal yang sama jika Dani menolak perintahnya. Sesampainya di rumah, Isabel meminta Dani untuk mengantarnya lagi besok. Kemudian memberi ciuman kepadanya. Keesokan harinya, ayah Dani memanggilnya untuk bertanya soal noda darah di kaca mobilnya. Di sana, Dani sempat kebingungan menjawab itu. Namun tak lama Isabel datang sekaligus memperkenalkan dirinya ke ayah Dani, lalu memberitahu bahwa semalam ada rusa di jalan. Karena Dani tak sempat mengerem, maka tertabrak oleh mereka. Setelah ayah Dani percaya, Isabel juga meminta izin agar Dani menjadi supir untuk dirinya semasa liburannya. Di sana Isabel juga menawarkan gaji yang cukup besar, sehingga ayah Dani pun dengan senang hati mengizinkannya. Di sisi lain, Agus menunggu Dani di toko es krim tempatnya bekerja. Di sana Agus meminta bantuan Dani untuk mencomblangkan dirinya dengan Tiffany. Dia juga berkata jika dulu dia tidak berani bertemu Tiffany karena takut ditolak mengingat Tiffany yang sangat cantik. Karena Dani tidak ingin melihat sahabatnya itu kecewa, dia pun mengiyakan permintaannya yang membuat Agus sangat senang. Sementara malam harinya, Dani lanjut mengantarkan Isabel ke suatu bangunan. Tak lama dari itu, seseorang terjatuh dan membuat mobilnya kembali terkena noda darah. Di sana, Dani terlihat sangat khawatir. Sementara Isabel terlihat sangat santuy sembari menikmati jus stroberi yang tersisa di tangannya. Kemudian Dani membersihkan noda di mobilnya sebelum pulang. Setelah kembali pulang, Dani mengintip Isabel sebelum dia tidur. Namun saat dia sudah bersiap akan tidur, Dani dikagetkan oleh Isabel yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Di sana Isabel ingin menjelaskan sesuatu, bahwa dirinya adalah vampir yang berusia 247 tahun. Dia juga berkata kelompok vampir lain telah membunuh kekasihnya pada tahun 1980 lalu karena menolak untuk masuk kelompok tersebut. Karena hal itulah Isabel bermaksud untuk balas dendam pada kelompok tersebut. Mendengar korban yang dihabisi Isabel kemarin bukanlah manusia, Dani pun merasa lega dan menjadi semangat. Karena yang dia lakukan seperti adegan dalam film. Kemudian Isabel pergi tanpa adegan yang kita harapkan. Keesokan harinya Agus terlihat mendatangi Dani. Dia berkata bahwa dia sudah siap untuk melakukan pendekatan dan berencana untuk bertemu. Lanjut, malam harinya Dani kembali mengantar Isabel ke suatu tempat. Namun kali ini Dani terlihat semangat. Dia juga bertanya ada berapa vampir lagi yang harus Isabel habisi. Di sana Isabel menjawab bahwa ada 2 vampir lagi dan yang terakhir adalah pelaku utamanya. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat. Namun kali ini Dani ikut masuk, bahkan dia bertingkah layaknya pemburu profesional. Namun di sana Isabel kesal dengan kelakuan Dani. Sebenarnya Isabel menyuruhnya untuk tetap di mobil saja, karena ini bukan suatu lelucon. Setelah itu Isabel pun menemukan targetnya, yang merupakan pria tua, di mana dia bekerja sebagai satpam. Pria tua itu pun menyadari bahwa dia kedatangan tamu lama. Dia kemudian mengeluarkan pistol lalu menembak ke arah Dani, yang kala itu tiba-tiba muncul, yang membuat Dani terkapar. Isabel pun bergerak cepat melumpuhkan pria tua itu, kemudian menolong Dani yang terkapar. Tapi ternyata Dani hanyalah berpura-pura mati saja. Jelas hal itu membuat Isabel marah. Isabel juga berkata hal bodoh tadi bisa membuatnya mati, karena dia hanyalah manusia biasa. Lain halnya dengan Isabel. Lalu mereka pun pulang. Sebelum mereka masuk rumah, Dani kala itu meminta libur sehari, karena besok malam dia akan menemani Agus sahabatnya, yang akan melakukan pendekatan dengan Tiffany. Kemudian Isabel pun mengiyakan permintaan itu. Esok harinya terlihat Dani yang sedang bekerja di toko es krim. Di sana rekan kerjanya yang bernama Melissa berniat mengajaknya untuk menonton konser. Namun Dani menolak hal itu tanpa sadar ternyata Melissa suka padanya. Sepulang kerja, Dani menepati janjinya pada Agus untuk menemaninya yang sedang PDKT dengan Tiffany, di mana Dani sebagai orang ketiga agar suasana tidak kaku. Namun tak lama dari itu, Dani memutuskan untuk pergi agar mereka bisa lebih leluasa. Namun secara bersamaan Agus juga Tiffany berkata jangan, karena suasana pasti akan menjadi canggung. Tiffany yang grogi pun izin ke toilet. Di saat itu Isabel kemudian datang dan mengajak Dani pergi. Isabel yang tahu Dani tidak nyaman melihat Agus dan Tiffany PDKT karena ya dari masa sekolah dan itu menyukai Tiffany juga guys. Sementara Isabel berhasil mengajak Dani keluar. Di sana Isabel bertanya soal gadis yang pergi ke toilet itu. Dani pun menjawab bahwa dia adalah wanita idamannya semenjak masa sekolah dulu. Lantas Isabel berkata kenapa dia mau mencomblangkan mereka. Yang kemudian Dani menjawab bahwa Tiffany pasti menolak Agus. Dari situlah Dani bersedia menemani mereka. Kemudian mereka pun jalan-jalan sembari ngobrol ini itu. Tak terasa malam hari tiba.
Dani yang kala itu menunjukkan tempat kerjanya tanpa sengaja di sana ada Tono dan Tony, orang yang suka membuli Dani. Lantas Isabel pun turun menemui mereka, lalu meminta untuk tidak membuli Dani lagi. Di sana Isabel juga mengaku sebagai pacar Dani, yang kemudian Isabel menyarankan agar Tono dan Dani untuk baku hantam layaknya lelaki tulen untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka. Dan setelah itu mereka tidak boleh saling membuli. Namun di sana Dani bisa dikalahkan oleh Tono setelah pukulannya mendarat di wajah dan di perutnya. Kemudian Isabel mendekati Dani sekaligus memberikan arahan. Isabel menyuruh Dani untuk memukul bagian iga Tono berkali-kali, yang kemudian dia lakukan dan Tono pun terkapar. Setelah pertarungan dimenangkan oleh Dani, Isabel meminta pada mereka agar tidak membuli Dani lagi. Lantas mereka pun menuruti permintaan Isabel. Melihat Dani yang merasa kesakitan pada tangannya, Isabel pun memberikan cairan dari kalungnya yang bisa menyembuhkan luka apapun, termasuk luka hati. Kenapa saya bilang demikian? Nanti kalian pasti akan tahu juga, makanya jangan di-skip. Oke, lanjut. Setelah Dani meminum cairan itu, Isabel memberitahunya bahwa cairan itu adalah darah Isabel, yang membuat Dani panik karena dia tidak mau menjadi vampir. Namun Isabel berkata itu tidak akan terjadi. Singkat cerita mereka sampai di rumah, sementara Dani yang senang karena tangannya sudah terasa membaik dengan cepat. Namun di sisi lain Dani yang tidak tahu, ternyata cairan itu juga membuat hasrat anunya naik. Sehingga Dani mencoba menggosok adiknya sembari membayangkan Tiffany. Sementara tanpa Dani sadar, ternyata Isabel sudah ada di sampingnya dan berbisik dia akan membantunya. Dani yang sudah resah pun tidak bisa menolak itu. Kemudian mereka memulainya. Namun belum sampai ke arah yang serius, tiba-tiba ayah Dani masuk yang ingin bertanya sesuatu. Ayah Dani pun kaget dengan apa yang dia lihat, tapi anehnya malah meminta maaf karena dia tidak mengetuk pintu dulu. Sementara Dani yang sadar kemudian dia berkata bahwa hatinya hanya untuk Tiffany seorang. Mendengar itu Isabel pun kecewa karena harus berhenti begitu saja. Keesokan harinya, Agus kembali mendatangi Dani di rumahnya. Dia lalu marah-marah dan kecewa kepada Dani karena semalam Dani telah meninggalkannya, sehingga obrolan mereka menjadi kaku, yang membuat kencannya dengan Tiffany hancur berantakan. Di sana Dani juga tidak mau disalahkan. Dia berkata mungkin memang Tiffany tidak suka dengannya. Kemudian Dani pergi meninggalkannya untuk bekerja. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan Isabel yang menemui Tiffany yang sedang bekerja di sebuah toko baju dan berpura-pura ingin membeli baju, padahal dia hanya ingin mencari info tentang Tiffany. Beralih ke Dani yang sedang bekerja. Di sana dia mengobrol dengan Melissa. Dia pun curhat soal Agus dan Tiffany. Sedangkan Melissa kaget mendengar itu. Melissa berkata Dani terlalu sibuk mengurusi orang lain, sementara dirinya sendiri harus rela patah hati. Yang akhirnya Melissa kembali mengajak Dani untuk menonton konser malam harinya dengan alasan untuk mengurangi kegalauan Dani. Mendengar itu Dani pun mengiyakan ajakan Melissa. Malam hari pun tiba saat Dani bersiap akan pergi menemui Melissa. Dia dikejutkan dengan mobil Tiffany yang berada di depan rumah Isabel. Dani yang penasaran pun ingin mengintip ke rumah Isabel. Nah, di saat dia mengintip dari jendela, dia melihat Tiffany yang sudah akrab dengan Isabel, guys. Tak hanya itu, Tiffany dan Isabel juga pergi ke kamar malam itu. Dani yang semakin penasaran pun kembali ke rumahnya. Dia kemudian melihat mereka dari kamarnya. Alangkah terkejutnya, ternyata mereka melakukan adu jeruk di sana. Karena terlalu asik melihat Isabel dan Tiffany malam itu, Dani sampai lupa bahwa dirinya punya janji dengan Melissa. Jelas saja hal itu membuat Melissa kecewa karena Dani tak jadi datang. Pagi harinya setelah Tiffany pulang, Isabel mendatangi Dani yang kala itu hendak bekerja. Di sana Isabel mengejek Dani karena dia berhasil membuat dirinya cemburu, di mana dia berhasil bercinta dengan wanita idamannya. Dani yang kesal kemudian berkata bahwa dirinya tidak mau lagi menjadi supir Isabel. Namun Isabel yang tak suka dengan perkataan itu langsung mengancam akan menghabisinya jika dia tidak mau lagi mengantarnya. Karena hal itu pun Dani lantas pergi menemui Agus yang kala itu sedang galau di taman sendirian. Di sana Dani berkata bahwa dirinya akan membantunya lagi untuk kencan dengan Tiffany. Setelah itu Dani pergi ke tempat kerjanya. Namun di sana ternyata dia berkata pada Leonie bahwa dirinya ingin keluar dari sana, lalu pergi begitu saja. Saat Dani hendak pergi, dia tak sengaja bertemu Melissa. Kemudian Melissa pun memukulnya karena Dani membuatnya kecewa dan telah membohonginya. Singkat cerita, Dani sudah berada di rumah bersama Agus. Ibunya tiba-tiba masuk ke kamarnya yang ternyata ingin memberinya ponsel baru, yang kebetulan Dani membutuhkannya kala itu untuk membantu Agus PDKT dengan Tiffany, di mana Dani akan membantunya lewat earphone, dan Agus tinggal menirukan kata-kata Dani. Malam harinya, mereka pun menjalankan misinya,
Dan benar saja, malam itu Agus berhasil membuat luluh Tiffany dengan kata-kata romantisnya. Kemudian Agus mengajak Tiffany pergi ke semak-semak untuk membuat video unboxing bersamanya. Namun karena tak kunjung menemukan semak-semak, akhirnya mereka berencana ke taman kota. Di tengah obrolan mereka, Dani yang merasa cemburu pun ingin menyusul mereka. Setelah Dani menemukan mereka, tiba-tiba Tiffany mengambil earphone di kuping Agus, lalu mengatakan bahwa Agus telah dia dapatkan dan membuangnya begitu saja. Alih-alih melakukan unboxing, Tiffany ternyata malah membrutal dengan menghabisi Agus. Nah, di sini Dani menyadarinya bahwa Tiffany sama dengan Isabel, yang tidak lain adalah wanita vampir. Melihat itu, Dani lantas pergi ke toko es krim untuk memastikan keadaan di sana dan juga keadaan Melissa. Namun tak lama Tiffany juga datang ke sana dan menunjukkan pada Dani bahwa Agus masih hidup. Di sana Tiffany juga berkata bahwa Agus sendiri yang ingin mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, Tiffany melakukan itu pada Agus agar dia bisa lebih percaya diri. Dani pun kecewa pada Tiffany karena selama ini dia tak bercerita siapa dia yang sebenarnya. Tiffany berkata dia takut kalau dia bercerita maka Dani akan pergi menjauhinya setelah tahu dia adalah vampir. Tiffany juga berkata bahwa saat ini umurnya sudah ratusan tahun. Selama ini dia tidak mau berpacaran dengan manusia, dikarenakan laki-laki yang berpacaran dengan dia selalu menua dan mati. Karena itu juga Tiffany tidak ingin menjadikan Dani sebagai kekasihnya, walaupun sebenarnya mereka saling suka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Leonie mendengarkan yang mereka obrolkan, dan juga melihat Tiffany mencium Dani. Singkat cerita, Dani pulang dan merenung di kamarnya. Tapi tak lama di sana datang Isabel. Kemudian dia mengatakan ternyata Tiffany adalah salah satu buronannya yang terakhir, atau tidak lain pelaku utama pembunuhan kekasihnya. Selama ini Isabel juga sengaja mendekati Dani karena dia dekat dengan Tiffany. Isabel melakukan itu untuk memancing Tiffany dan dengan mudah menemukannya. Dan benar saja Tiffany tak lama datang ke sana karena merasakan Dani sedang terancam. Namun saat itu ternyata Leonie membuntuti mereka. Leonie juga mengancam akan memberitahu warga kalau Tiffany sebenarnya adalah vampir. Tanpa pikir panjang, Tiffany yang darah tinggi pun langsung mengejar dan menghabisi Leonie. Kemudian masuk ke rumah untuk menyelamatkan Dani. Isabel yang melihat kedatangannya pun langsung menyerang Tiffany tanpa mendengarkan penjelasan Tiffany kala itu. Dan terjadilah pertarungan di sana antara Isabel dan Tiffany. Namun saat Isabel terpojok, Tiffany menceritakan bahwa dirinya bukan pembunuh kekasihnya. Di sana dia justru ingin menolong kekasihnya yang sedang sekarat. Karena hal itu pun dia juga harus dibuang oleh kelompoknya. Setelah mendengarkan penjelasan Tiffany, Isabel pun meminta maaf padanya. Dia juga mengajak Tiffany untuk membuat kelompok sendiri. Sementara semua sudah tahu kebenarannya, mereka berencana pergi dari kota itu. Sebelum pergi, di sana Tiffany mencium Dani untuk yang terakhir kalinya. Saat mereka bersiap pergi, Leonie tiba-tiba muncul dan ikut dengan mereka karena Leonie juga telah menjadi vampir. Di sana Leonie menyerahkan jabatannya pada Dani dan memintanya untuk bekerja sama dengan Melissa. Keesokan paginya, Dani menemui Melissa dan meminta maaf kepadanya. Dia juga menceritakan semua kejadian yang dia alami selama ini. Walaupun Melissa tidak percaya itu semua, dia tetap memaafkan Dani. Kemudian mereka bersama-sama mengelola toko es krim tersebut. Dan film pun selesai.